Oke semuanya, di sesi ini saya mau membahas salah satu artikel penting dari tahun 1986 yang ditulis oleh Wai-Fong Chua berjudul Radical Developments in Accounting Thought. Dengan artikel ini nanti kita bisa memahami paradigma penelitian akuntansi. Tujuan artikel ini, kata Chua, yang pertama adalah mengajak para peneliti akuntansi untuk melakukan refleksi diri, supaya menyadari bahwa dalam melakukan penelitian, mereka itu sebetulnya menggunakan serangkaian asumsi tertentu. Nah, biasanya itu berasal dari paradigma yang dominan. Apa itu? Positivistik atau fungsionalis. Nah, Chua itu menegaskan bahwa banyak peneliti akuntansi itu tidak sadar bahwa mereka sebenarnya berangkat dari pandangan dunia tertentu. Misalnya, mereka berpandangan bahwa realitas itu bersifat objektif, lalu manusia rasional, dan data empiris itu bisa mengungkap kebenaran. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk memperkenalkan seperangkat asumsi alternatif, yaitu nanti ada paradigma interpretif dan kritikal. Ya. Nah, dengan menggunakan paradigma lain, cara kita mendefinisikan masalah serta menemukan solusinya itu akan berubah total. Dengan kata lain, Chua ingin menunjukkan bahwa cara berpikir alternatif itu melahirkan jenis riset atau penelitian yang berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, metode, atau interpretasi terhadap akuntansi. Nah, di bagian classification of accounting perspective ini Chua juga menunjukkan bahwa diskusi tentang pluralitas perspektif dalam akuntansi itu sebetulnya sudah ada ya. Nah, lalu Chua itu mengusulkan mengklasifikasikan riset akuntansi itu bukan berdasarkan metode, tetapi berdasarkan asumsi filosofisnya. Nah, maka dia sebetulnya berangkat, karena dia memperkenalkan di sini juga kerangka Burrell and Morgan, ya. Dia berangkat juga sebetulnya dari situ, di mana Burrell and Morgan itu membagi ilmu sosial itu ke 4 paradigma ini, ya. Fungsionalis, interpretif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Nah, lalu semua pengetahuan manusia itu kan sebetulnya adalah hasil konstruksi sosial. Nah, dia tidak muncul secara alami, tetapi merupakan produk aktivitas manusia ketika mereka berusaha memahami, berusaha mencipta, dan juga memelihara kehidupannya gitu. Nah, dengan kata lain, pengetahuan itu diproduksi oleh manusia dan untuk manusia, ya. Oleh manusia dan untuk manusia, dan selalu berkaitan dengan dunia sosial serta lingkungan fisik tempat manusia itu hidup gitu. Nah, sama akuntansi juga begitu, dia bukan sistem yang netral, ya. Dia adalah suatu alat sosial yang terbentuk dari interaksi manusia gitu, dengan kebutuhan dan lingkungannya. Jadi saat manusia dan kebutuhannya berubah, pemikiran akuntansi pun juga ikut berubah gitu. Nah, lalu Chua membagi asumsi dasar riset akuntansi itu ke 3 kelompok besar ini, ya. Nah, jadi satu, keyakinan tentang pengetahuan gitu. Itu ada 2 subkategori, yaitu epistemologis. Epistemologis itu bagaimana cara menentukan kebenaran atau validitas suatu teori. Misalnya, positivisme itu akan menganggap suatu teori itu benar jika dapat dibuktikan atau tidak terbantahkan secara empiris. Lalu metodologis, nah itu artinya metode apa yang dianggap tepat untuk memperoleh bukti tersebut. Misalnya eksperimen laboratorium atau teknik statistik. Nah, kedua jenis asumsi ini saling terkait karena cara menentukan kebenaran akan memengaruhi metode penelitian yang digunakannya, gitu ya. Itu keyakinan tentang pengetahuan. Lalu keyakinan tentang realitas fisik dan sosial. Nah, itu ada beberapa aspek.
Nah, dari aspek ontologi itu adalah hakikat realitas sosial ya. Jadi apakah dunia sosial itu ada secara objektif di luar kesadaran manusia atau dibentuk lewat kesadaran dan interaksi. Nah, itu ontologi. Lalu sifat manusia, apakah manusia itu dianggap dikendalikan oleh kekuatan luar atau mereka memiliki kehendak bebas? Lalu tatanan sosial, apakah masyarakat pada dasarnya teratur dan stabil atau justru penuh konflik dan perubahan? Nah, asumsi-asumsi ini menjelaskan pandangan dasar tentang manusia dan masyarakat yang akhirnya melandasi setiap teori akuntansi. Nah, lalu yang berikutnya adalah hubungan antara teori dan praktik. Nah, asumsi terakhir ini ya, berkaitan dengan fungsi pengetahuan dalam dunia nyata. Ya. Jadi apakah teori akuntansi itu dikembangkan itu apakah untuk memperbaiki kesejahteraan manusia, membebaskan dari penindasan, atau hanya untuk memecahkan masalah teknis dalam kerangka sistem yang sudah ada gitu. Nah, teori itu bisa diarahkan untuk memperkuat tatanan sosial yang ada, ya. Artinya fungsional, ya, memperkuat yang sudah ada, atau justru untuk mengubahnya gitu, secara kritis, sehingga nanti ilmu pengetahuan itu bersifat emansipatori gitu. Nah, pendekatan ini yang menjadi dasar bagi Chua untuk membuat pembagiannya menjadi 3 paradigma akuntansi gitu ya. Jadi ada mainstream, lalu interpretif dan critical. Oke. Nah, secara ontologis, riset akuntansi mainstream itu pijakannya adalah realisme fisikal, yaitu pandangan bahwa realitas sosial dan ekonomi itu benar-benar ada secara objektif, terlepas dari manusia yang mengamatinya. Nah, dalam pandangan ini, peneliti itu dianggap sebagai pengamat netral, dan objek penelitian ini misalnya pasar atau perusahaan itu dianalisis seolah-olah bersifat pasif dan bisa diukur secara ilmiah gitu. Lalu secara epistemologis, kebenaran ilmiah dalam akuntansi itu diyakini dapat dicapai melalui metode hipotetiko-deduktif, yaitu apa? Dengan mengajukan hipotesis, mengumpulkan data empiris, lalu menguji apakah teori itu dapat diverifikasi atau difalsifikasi. Artinya, kebenaran dianggap bersifat objektif dan dapat diukur melalui observasi yang dapat diuji secara statistik. Oke. Lalu dari sisi asumsi sosial, manusia dianggap rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan atau keuntungan. Konflik sosial itu tidak dianggap sebagai gejala struktural yang mendasar, tetapi sebagai dysfunction yang perlu diperbaiki dengan suatu sistem akuntansi yang tepat gitu. Sehingga akuntansi itu dilihat sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial dan efisiensi organisasi. Itu kata kuncinya ya, efisiensi organisasi. Nah, lalu hubungan antara teori dan praktik ya, itu bersifat means end. Ya. Akuntansi itu diposisikan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu ya, tanpa terlibat dalam pertimbangan moral atau ideologis gitu. Jadi akuntan itu dianggap netral, tugasnya ya untuk menyediakan informasi yang relevan aja bagi si pengambil keputusan gitu. Jadi tidak perlu untuk menilai apakah keputusan itu adil atau tidak gitu. Gitu ya, jelas ya. Ini paradigma mainstream. Nah, ini adalah asumsi dominan ya di paradigma mainstream atau fungsionalis atau positivistik. Oke. Nah, pandangan bahwa akuntansi bersifat bebas nilai ini justru itu menutupi kenyataan bahwa setiap proses pengukuran dan pelaporan keuangan itu selalu mengandung keputusan normatif.
Nah, ketika akuntansi memilih untuk tidak menilai tujuan sosial atau politik dari suatu keputusan bisnis, itu sebetulnya dia sekaligus memilih untuk mendukung status quo. Gitu. Ya, status quo ini sistem ekonomi dan struktur kekuasaan yang sudah ada ya. Gitu. Nah, lalu konsekuensi yang berikutnya, sikap netral ini membuat akuntansi itu secara tidak sadar melegitimasi lembaga-lembaga ekonomi yang ada. Ya, seperti dia memberi legitimasi gitu kepada sistem hak milik, mekanisme pasar, hubungan produksi kapitalistik gitu. Dengan apa? Dengan menyediakan informasi yang efisien bagi si pemilik modal. Jadi akuntansi itu membantu mempertahankan tatanan ekonomi yang menekankan pada keuntungan dan akumulasi kekayaan. Oke ya. Jadi kalau ada ketimpangan sosial yang muncul itu diabaikan saja. Nah, konsekuensi yang berikutnya, pemahaman tentang tujuan manusia menjadi sangat sempit gitu. Dia direduksi hanya menjadi upaya untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan ekonomi semata. Nah, dalam kerangka ini, kepentingan pekerja atau lingkungan itu tidak mendapat tempat dalam teori ataupun praktik akuntansi. Semua dirasionalisasi sebagai upaya menjaga efisiensi dan stabilitas sistem ekonomi. Sehingga mainstream accounting ini punya limitation ya. Karena dia hanya fokus pada means itu bukan tujuan, akuntansi mainstream ini terjebak di kebutaan moral dan politik gitu. Dia menghindari pertanyaan seperti apakah ini adil gitu, siapa yang diuntungkan ya, siapa yang ditindas gitu. Nah, dengan demikian akuntansi ini gagal memainkan peran kritis dalam perubahan sosial. Nah, hubungan antara teori dan praktik juga terbatas gitu. Teori akuntansi itu hanya digunakan untuk meningkatkan prediksi dan kontrol, bukan untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan atau dominasi struktur sosial. Nah, kata Chua, ini salah satu alasan mengapa akuntansi mainstream itu sulit berkontribusi terhadap transformasi sosial. Karena dia memilih untuk beradaptasi dengan dunia seperti adanya gitu. Jadi bukan menantang dunia untuk menjadi lebih baik gitu. Oke ya. Nah, barulah ada paradigma alternatif ya, yang berikutnya dijelaskan oleh Chua itu sebagai paradigma interpretif. Nah, paradigma ini berpijak pada keyakinan bahwa realitas sosial itu tidak bersifat objektif, ya, tapi dibentuk melalui bahasa, simbol, dan interaksi antar individu. Jadi tidak ada satu kebenaran tunggal gitu. Tapi banyak realitas yang hidup berdampingan tergantung pada bagaimana orang memaknai dunia mereka. Nah, dalam konteks ini, akuntansi itu tidak lagi dilihat sebagai sistem netral untuk mencatat fakta ekonomi gitu. Tapi sebagai suatu praktik sosial gitu. Nah, karena dia sebagai suatu praktik sosial, dia berakar pada budaya dan organisasi tertentu gitu. Jadi nanti akuntansi itu mencerminkan bagaimana sebuah kelompok itu memahami dan menata realitas ekonominya. Nah, dalam paradigma interpretif ini, pengetahuan dianggap sah bukan karena dapat diuji secara statistik. Nah, ini berbeda. Tetapi karena memahami makna yang dialami oleh manusia dalam konteks sosialnya ya. Nah, oleh karena itu peneliti tidak berusaha untuk predik ya. Jadi tidak berusaha untuk memprediksi perilaku atau menguji hukum universal, tetapi berusaha memahami proses dan interaksi yang terjadi. Nah, metode penelitian yang digunakan itu biasanya memang kualitatif ya, seperti observasi partisipan atau etnografi gitu. Kenapa? Karena metode ini memungkinkan peneliti itu memahami makna yang dihasilkan oleh pelaku dalam keseharian. Nah, paradigma ini memandang manusia sebagai agen aktif yang menciptakan makna, bukan sebagai objek gitu, yang perilakunya ditentukan oleh variabel eksternal ya. Kalau objek kan perilakunya itu ditentukan
oleh suatu variabel eksternal. Kalau ini enggak, sebagai agen aktif dia. Nah, masyarakat menjadi stabil itu bukan karena hukum atau sistem pengendalian, tetapi karena orang terus-menerus melakukan negosiasi dan menyepakati makna bersama dalam kehidupan sosial mereka. Nah, akuntansi dalam kerangka ini itu fungsinya sebagai bahasa sosial. Jadi dia language, akuntansi itu yang ikut membentuk ya dan juga mempertahankan makna tersebut. Oke ya. Nah, ini teori dan praktik. Tujuan teori dalam paradigma interpretif itu kan tadi bukan untuk memprediksi ya, bukan to predict, tapi to understand. Untuk memahami. Jadi peneliti itu berperan sebagai interpreter atau seseorang yang mencoba menjelaskan bagaimana pelaku memahami dunia mereka melalui simbol, narasi, dan praktik. Karena itu teori dan praktik itu saling berkaitan erat. Pemahaman terhadap praktik akuntansi yang sesungguhnya justru memperkaya teori, dan sebaliknya teori yang peka terhadap konteks itu dapat membantu memahami praktik dengan lebih baik. Oke. Ini asumsi dominan di paradigma interpretif. Nah, konsekuensinya ini, paradigma interpretif itu memberikan kontribusi besar dengan menghadirkan pemahaman yang lebih dalam dan manusiawi ya, terhadap tentang akuntansi. Nah, dia membantu kita melihat bagaimana budaya organisasi, lalu simbol, lalu bahasa itu mempengaruhi cara laporan keuangan itu dibuat. Ya, juga bagaimana cara laporan keuangan itu digunakan. Ya. Nah, Chua menegaskan di bagian ini bahwa meskipun interpretif itu lebih reflektif dan sensitif terhadap konteks sosial, dia belum cukup radikal. Nah, karena secara dia tidak langsung gitu ya. Dia tidak secara langsung gitu, menantang struktur kekuasaan atau ketimpangan sosial. Nah, maka ini membuka jalan menuju paradigma berikutnya. Yang ketiga yaitu critical accounting. Nah, ini paradigma kritis ya, disebut paradigma kritis ini munculnya itu karena keterbatasan dua paradigma sebelumnya ya, yaitu positivis dan interpretif itu. Nah, Chua menunjukkan bahwa paradigma kritis ini berangkat dari pemikiran Marx ya, yang berfokus pada bagaimana struktur sosial itu mendominasi manusia dan bagaimana pengetahuan digunakan untuk pembebasan gitu. Jadi dalam pandangan ini, kebenaran itu bukan sesuatu yang netral, tetapi hasil dari konteks sosial dan sejarah. Ya. Nah, paradigma kritis ini berpijaknya itu pada keyakinan bahwa realitas sosial itu tidak netral, gitu, tapi dibentuk secara historis oleh kekuasaan, ideologi, dan struktur ekonomi tadi. Nah, sehingga masyarakat itu dipahami sebagai ruang yang dipenuhi oleh konflik kepentingan antara kelompok sosial, ya, konflik kelas antara pemilik modal dan pekerja, atau antara pemerintah dan masyarakat. Gitu. Jadi dalam pandangan ini, akuntansi itu tidak sekedar alat pencatat transaksi ya. Jadi dia adalah alat kontrol sosial yang ikut menjaga keteraturan sistem kapitalistik. Gitu. Misalnya, sistem pelaporan laba rugi itu menempatkan efisiensi dan profit sebagai nilai tertinggi kan, sehingga nilai-nilai lain ya di dalam sistem pelaporan keuangan itu kayak kesejahteraan sosial atau keadilan lingkungan itu sering diabaikan gitu. Nah, bagi paradigma kritis ini pengetahuan itu memang tidak pernah netral kan. Nah, teori, metode atau bahkan angka-angka di dalam laporan keuangan itu selalu terikat pada kepentingan sosial tertentu. Maka tugas penelitian itu bukan hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga mengungkap ideologi dan struktur kekuasaan yang tersembunyi di baliknya. Gitu. Sehingga tujuan utama riset kritis itu adalah emansipasi. Gitu. Jadi tujuan ilmu pengetahuan adalah to emancipate, gitu. Membantu masyarakat menyadari bentuk-bentuk dominasi yang tidak terlihat, gitu. Dan membuka ruang untuk perubahan sosial yang lebih adil. Gitu. Nah, kebenaran itu tidak diukur hanya dengan akurasi empiris gitu.
tetapi sejauh mana dia membebaskan manusia dari ketertindasan. Nah, dalam paradigma kritis ini, manusia dipandang sebagai agen reflektif yang mampu berubah dan mengubah. Gitu. Jadi berbeda dari paradigma interpretif yang fokus, paradigma interpretif itu kan fokus pada pemahaman makna ya. Nah, pendekatan kritis ini menekankan tindakan kolektif untuk mengubah struktur yang tidak adil gitu. Jadi masyarakat bukanlah sistem yang stabil dan harmonis, melainkan suatu arena konflik ideologis dan ekonomi. Maka perubahan sosial itu tidak hanya mungkin, tetapi harus diperjuangkan gitu. Nah, akuntansi ini bisa berperan dalam dua arah kan, memperkuat ketimpangan itu atau menjadi alat transformasi untuk menuju keadilan sosial. Nah, teori kritis ini tidak memisahkan antara teori dan praktik. Nah, keduanya itu harus bersatu dalam tindakan reflektif atau praksis gitu. Jadi peneliti itu bukan pengamat pasif, tapi partisipan politis yang berpihak pada kelompok yang tertindas atau kelompok marginal. Nah, riset akuntansi dalam paradigma ini tidak sekedar menulis deskripsi, tetapi juga mengusulkan alternatif. Misalnya tuh sistem akuntabilitas sosial, ya, sustainability reporting yang adil, gitu. Atau pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran publik misalnya. Nah, tujuan akhirnya itu bukan efisiensi seperti paradigma sebelumnya ya, tapi keadilan dan perubahan sosial. Ini asumsi dominan di perspektif kritis. Intinya, ini konsekuensinya. Paradigma kritis itu memberi kontribusi besar dengan menyadarkan dimensi moral dan politik di dalam akuntansi. Jadi dia menantang klaim netralitas dan mengungkap bahwa akuntansi seringkali digunakan untuk melegitimasi kekuasaan ekonomi. Nah, penelitian semacam ini ya, itu membantu membuka ruang bagi akuntabilitas alternatif. Jadi ini nanti akhirnya muncul social accounting, ya, environmental reporting, gitu. Participatory budgeting gitu. Nah, penelitian akuntansi kritis ini biasanya menggunakan pendekatannya itu kualitatif ya. Bisa misalnya dengan studi etnografi gitu. Atau yang lainnya gitu. Nah, fokusnya itu memang ada pada transformasi sosial gitu. Jadi dia tidak hanya sekedar menjelaskan fenomena ya, tapi dia itu mendorong perubahan itu menjadi supaya kondisinya menjadi lebih adil gitu. Oke, kurang lebih itu 3 paradigma yang dijabarkan oleh Chua di dalam artikel ini. Ini sangat penting untuk dipahami. Oke, semoga memberi manfaat.